Halo, selamat siang. Saya Andres Penjetan, NIM 1805011127 akan menjelaskan mengenai materi bab 4, definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Definisi usaha kecil dan menengah peraturan. Keputusan Menteri Keuangan nomor 316 garis miring KMK 016 garis miring 1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang telah berkegiatan atau usaha dengan penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta atau set atau aktiva setinggi-tingginya 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh atau bagian langsung atau tak langsung dari usaha menengah atau besar. Sedangkan usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan atau anak cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh bagian langsung atau tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah KKN bersih atau hasil penjualan sesuai undang-undang. Lalu kita masuk ke kriteria UMKM. Berdasarkan kriteria UMKM berdasarkan omset dan aset, ada 3 uraiannya. Pertama, usaha mikro. Aset maksimumnya ialah 50 juta, sedangkan omsetnya maksimum 300 juta. Usaha kecil, asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta, sedangkan omsetnya lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah, asetnya lebih dari 500 juta sampai kurang dari 1 miliar, sedangkan omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, usaha mikro. Jumlah tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Usaha kecil, jumlah tenaganya 5 sampai 19 orang. Usaha menengah, jumlah tenaga kerjanya 20 sampai dengan 99 orang berdasarkan Biro Pusat Statistik. Definisi UMKM menurut lembaga-lembaga dunia. Menurut Medium Enterprise, karyawan maksimum ialah 300, pendapatan per tahun 15 juta US dollar dan jumlah asetnya 15 juta US dollar. Small Enterprise, karyawan kurang dari 30, pendapatan per tahun tak lebih dari 3 juta US dollar, jumlah aset tak lebih dari 3 juta US dollar. Dan micro enterprise, karyawannya kurang dari 10, pendapatan per tahun tak lebih dari 100.000 US dollar dan jumlah aset tak lebih dari 100.000 US dollar. Kriteria pengelompokan dari definisi UMKM negara dunia. Yang pertama, tenaga kerja. Kedua, pendapatan atau penerimaan penjualan per tahun. Ketiga, aset atau kekayaan. Keempat, modal atau saham. Kelima, bidang usaha. Dan keenam, ukuran usaha. Kita masuk ke ciri-ciri UMKM berdasarkan Ismail Abdullah tahun 2004. Perbedaan ciri usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama ialah manajemen organisasi atau keuangan. Kedua, pendidikan dan dari pengusaha atau SDM dan jiwa wirausaha. Ketiga, pendanaan atau kemitraan dengan perbankan. Keempat, izin usaha dan syarat legalitas. Kelima, jumlah tenaga kerja atau karyawan. Keenam, perputaran dan biaya usaha dan penyerapan dana. Ketujuh, sifat pelaku usaha dan bimbingan. Kedelapan, ikut dalam organisasi atau program pemburuan. Karakteristik, kita masukkan karakteristik utama UMKM. Yang pertama ialah formalitas. Kedua, organisasi dan manajemen. Ketiga, sifat dan kesempatan kerja. Keempat,
pola dan sifat dari proses produksi. Kelima, orientasi pasar. Keenam, profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha. Ketujuh, sumber bahan baku dan modal. Kedelapan, hubungan ekonomi. Kesembilan, pengusaha wanita. Kita masuk mengenai kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan World Bank tahun 1990 ialah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, terutama sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekologi. Kemiskinan struktural diakibatkan oleh kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber ekonomi. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap orang atau masyarakat, sikap, gaya, dan kebiasaan hidup serta budaya. Kemiskinan dapat diatasi dengan dilakukannya penguatan pada UMKM. Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, karena umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil. Lalu kita masuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ternyata belum mampu menjawab persoalan UMKM. Kenapa? Karena definisi pertama adalah karena definisi karakteristik UMKM hanya semata pendekatan kapitalis. Kedua, tumpang tindih program pemberdayaannya. Ketiga, tata cara perolehan pendanaan UMKM tidak menuntun kepada kemandirian. Kelima, keempat, ketidakjelasan bentuk dan besaran jaminan pemerintah terhadap UMKM. Kelima, tidak memberi kesempatan perluasan usaha besar dengan waralaba, tetapi lebih dulu harus memberi kesempatan dan mendahulukan kepada UMKM. Lalu kita masuk kepada yang terakhir, berbagai masalah dalam UMKM. Ada beberapa permasalahan yang kita biasa temukan dalam UMKM. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, produksi dan pemasaran. Ketiga, keuangan. Dan yang terakhir, hukum. Mungkin sekianlah dari penjelasan materi bab 4 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.